kita ngobrol soal internet dan politik. Saya tuh gak sebanding loh Pak. Pak jangan gitu. Gak puantes sama sekali. Tenang, santai saja. Karena gini, saya melihat di dunia internasional itu ya, baru paham saya tadi, itu sudah menjadi sebuah konsep ya, global alternative movement. Jadi ada gerakan-gerakan alternatif di dunia ini, mulai misalnya gerakan lingkungan hidup ya. Terus kemudian gerakan bumi datar yang paling populer, itu bahkan mendapatkan massa yang ratusan juta kan. Iya benar. Kemudian akhir-akhir ini misalnya gerakan LGBT. Iya. Nah itu mereka menggunakan instrumen internet menjadi instrumen yang penting ya, dengan segala variannya melalui berbagai platform medsos ya. Tapi yang menentukan kemudian pada akhirnya varian teknisnya, apakah dengan narasi, apakah dengan video pendek, apakah dengan itu nyatanya boleh dibilang itu berhasil. Gerakan alternatif internasional dalam berbagai varian itu relatif berhasil. Ukurannya apa? Mendapatkan jutaan dan bahkan ratusan juta pendukung gitu. Dan kemudian terrealisasi dalam gerakan nyata. Faktanya kemudian di berbagai belahan dunia itu ada gerakan itu, ada gerakan lingkungan hidup, ada gerakan bumi datar, ada gerakan LGBT, atau gerakan apalagi lah, banyak. Kalau itu dibawa ke politik, itu case-nya yang paling terkenal tentu adalah mulai siapa itu sebelum Biden, Barack Obama ya, mulai Obama, walaupun kemudian yang paling terkenal adalah era Biden karena ada tuduhan-tuduhan internasional misalnya yang melibatkan Uni Soviet dan sebagainya, Uni Soviet, Rusia dan sebagainya. Terus mungkin Prancis sedikit banyak lah ya, tapi tidak sampai menjadi isu internasional yang mengemuka. Nah, yang ingin saya tahu kalau di Indonesia gimana? Apakah internet dengan segala platform medsosnya, dengan segala varian aspek teknisnya itu sudah memberi warna dalam politik Indonesia? Sebenarnya gerakan di Indonesia lewat internet itu sudah mendunia, Pak Muhtar. Kita tahu ada beberapa survei bilang apa yang orang kenal di dunia, misalnya negara Amerika itu tembak gitu, kemudian Arab itu unta, Indonesia netizen. Wow, iya, kita tahu bahwa gerakan netizen Indonesia paling ditakuti di dunia. Bisa bikin suspend akun resmi, misalnya pada waktu dulu masalah Olimpiade di Jepang itu soal protes netizen tentang penggunaan bendera yang salah, misalnya itu. Kemudian gerakan netizen tentang salah satu personel band Korea yang kemudian di drop sama netizen yang nggak suka atas perilakunya tentang ngomong soal Indonesia, itu kan luar biasa. Artinya apa? Gerakan di dalam internet ini mempengaruhi orang per orang, yang sehingga mereka jadi takut, sehingga mereka jadi resah. Kita tahu pola komunikasi sekarang kan cenderung berubah. Dulu orang mungkin dunia maya kan ya sudah maya artinya tidak terjadi, tidak sesungguhnya. Tapi orang sekarang kan jadi gondok, sakit hati, marah, bahkan bisa membunuh orang gara-gara di internet, memicu orang marah, memicu orang sakit hati, bahkan bahagia, bahkan fetis, seks itu pun sekarang populer di banyak anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggat dari rumah karena internet, hubungan sosial melalui hubungan cinta melalui medsos. Bahkan sekarang populer Pak di kalangan teman-teman Telegram, namanya girlfriend virtual. Jadi pacar virtual itu ada. Dan itu artinya apa? Bahwa semakin kesini di Indonesia terutama meyakini bahwa dunia ini maya ini mendekati nyata. Itu artinya
teman-teman yang dulu nun sewu misalnya balik ke fetis tadi, katakanlah oke, boleh doli ditutup, para plural nun sewu, para pekerja PSK ini kemudian menyebar kemana-mana, ditambah pandemi kemarin membatasi hubungan sosial, tapi dunia maya kan enggak. Akhirnya muncul yang namanya VCS, video call seks. Laris, Bapak. Bayangin, orang mau menunggu mbak-mbak yang cantik itu, cowok-cowok ganteng itu yang mau memperlihatkan itunya dan sebagainya, aktivitas seksualnya, dan harus bayar 50.000. Ini pola komunikasi ini yang dipahami lebih dulu. Artinya orang mau, orang interest, intuit bahasa anak zaman sekarang ya, ke situ. Apalagi kirim ke politik. Kita tahu video-video tentang radikalisme itu muncul dari tayangan-tayangan visual. Itu sangat mempengaruhi psikologis. Mungkin teman-teman di jurnalis lebih tahu ya, soal kemarin misalnya yang baru terjadi bom Bandung. Benar-benar ini menarik, nanti bisa dipertajam oleh Mas Bagus, karena salah satu instrumen yang dipakai oleh gerakan ekstremis di dunia ini itu juga menggunakan internet, medsos, dan relatif berhasil karena di berbagai negara aliran yang cenderung radikal ini cenderung tumbuh dan berkembang. Di Indonesia kasus bom sudah terjadi, bom bunuh diri sudah terjadi di mana-mana. Artinya kan tesis ini juga bisa dibalik. Kalau kelompok radikal ini bisa membuat gerakan melalui internet, maka kelompok antitesisnya, kelompok yang cinta damai, yang melawan ini kan juga harusnya bisa. Kenapa ini tidak dilakukan? Jadi dalam pengertian ini saya kutip dari salah satu sosiolog dunia, Pak, Antonio Gramsci. Itu punya konsep namanya statulatri, Pak. Konsep statulatri itu kayak kumpulan sekelompok orang yang terbentuk secara sistem rezim. Jadi setiap rezim yang berkuasa, mereka itu pasti ada yang pro dan kontra, dan itu timbul secara natural. Di internet kita tahu bahwa internet adalah produk kapitalisme. Di dalam itu ada pro dan kontra. Artinya gak semua orang kemudian lantas menentang rezim, tapi ada orang yang kemudian mendukung rezim, dan itu tidak dirancang. Mungkin beda kasus kalau buzzer ya, karena setting. Ya. Selalu ada seperti itu, dan itu menjadi perang di dalam forum mereka di dunia internet. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Dan dengan pasti tahu sendiri awal-awal pandemi itu gimana sih, isu konspirasi, orang yang nggak percaya vaksin kan banyak sekali. Tapi belakangan ketika BLT cair semua ngaku kena dampak COVID, kan konyol itu, maksudnya apa gitu. Nggak percaya vaksin, BLT tapi mau. Nah, ini jadi guyonan di internet, Pak. Atau dia mau divaksin setelah ada kemungkinan dapat BLT. Nah, itu kan muncul dari itu, Pak. Dan informasi semua lewat internet. Nah, itu yang menandai adanya orang kemudian iya dengan isu di internet, suka atau tidak, tapi kita semua sudah meyakini pada akhirnya. Cuman memang tolok ukurnya itu akhirnya menjadi belum bisa dijadikan ukuran, karena di internet kata sosiolog misalnya saya kutip pengamat public sphere misalnya Habermas itu bilang kalau memang internet cita-cita public sphere, tapi tidak seutuhnya. Karena apa? Di internet itu orang bisa jadi anonim, orang bisa nggak jadi dirinya sendiri atau orang lain, atau bahkan bisa jadi 2 atau 3 identitas. Benar. Satu orang tapi memiliki 3 identitas yang berbeda sama sekali. Dan itu mungkin di internet. Mungkin sih. Tapi di dunia nyata kan nggak bisa. Memainkan peran di internet bisa triple, bahkan seperti itu. Itu yang kemudian tesis itu dibantah sama
Mas, karena internet anonim, jadi nggak mungkin bisa jadi public sphere karena situasinya seperti itu. Itu yang bias. Jadi kendalanya di situ. Nggih. Bahwa sebebas apapun orang mengakses internet, bahkan mengupload ide-idenya, internet tetap tidak akan bisa menjadi public sphere karena banyak yang, bahkan berdasarkan riset terakhir itu lebih banyak yang akun itu lebih banyak yang anonim, lebih banyak yang fake gitu ya daripada yang asli. Apakah ini juga artinya begini Mas, bahwa ketika dibawa ke politik gitu, misalnya termasuk Indonesia, itu hasilnya selalu polarisasi. Kayak case misalnya 2014-2019 ya. Negara ini betul-betul terpolarisasi akibat dua calon, Prabowo dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Apakah itu hasil alamiah, dialektika alamiah yang dihasilkan oleh internet, apa by design? Bisa dua-duanya Pak, karena kita perlu sadar dulu bahwa gak sepenuhnya orang di Indonesia melek internet. Populasi itu kan masih terbagi jelas. Misalnya generasi boomer ini kan tidak semuanya melek internet. Nah, setelahnya ini yang jadi masalah. Kemudian mereka bisa jadi anonim atau tidak. Yang boomer ini kan akhirnya yang kemudian apa iya, apa enggak gitu. Bisa jadi yang milenial misalnya itu mencoba untuk menggiring isu dalam rapat-rapat dalam sebuah paguyuban untuk membuat dialektis di dunia nyata juga bisa. Namun yang menjadi catatan penting bagi gerakan ini adalah semua bisa terjadi, tinggal bagaimana orang ini mendapatkan inspirasi, misalnya itu. Soalnya yang saya tahu populasi internet, pengguna internet aktif di Indonesia misalnya itu kan hampir 200 juta lebih. Itu terakhir 2018. Mungkin sekarang sudah 90% angka terakhir. 90% dari 2 tahun lalu itu masih 74, tapi sekarang itu sudah 90%, cepat sekali pertumbuhannya. Dan balik ke itu tadi, polarisasi politik, dan itu terjadi kan di Amerika ketika dua pilpres terakhir di Amerika. Internet menjadi instrumen penting, akhirnya terjadi polarisasi. Benar. Di Prancis juga terjadi polarisasi yang sangat tajam. Australia juga kemarin tajam. Apakah ini artinya nanti di 2020 juga masih akan terjadi, Mas? Kalau saya sih pasti terjadi, Pak. Pasti terjadi. Kenapa? Karena orang udah bela internet sebagai bagian dari literasi, sumber informasi. Termasuk politik. Masalahnya itu, dan sumber informasi politik juga, pergerakan apapun, semua informasi ada di internet. Itu menjadi concern kita, bahwa gerakan-gerakan internet itu kan, saya kalau boleh bilang itu masif yang praktis. Orang nggak perlu membayar biaya politik besar untuk membuat orang heboh, tapi kita bisa potong per video untuk membuat gerakan baru. Seperti yang terjadi belakangan ini, misalnya hoax menyerang para ustadz misalnya, potong video pendek, catur haram, UAS, kasusnya UAS kemarin, Abdul Somad, itu kan jadi kontroversi. Para ini pihak, misalnya yang saya tahu itu kayak orang-orang penggemar salafus soleh itu menentang pernyataan UAS, padahal setelah diklarifikasi itu videonya itu belum selesai masih panjang gitu, dan itu pun jadi permintaan maafan seperti itu. Nah itu kan bisa dimainkan Pak Mukhtar. Ya. Itu masih di internet, bagaimana nanti di dunia nyata? Kita tahu sendiri kemarin baru terjadi di Surabaya gangster, ributan gangster yang sempat heboh di daerah Surabaya Timur misalnya, itu kan mulanya memang dari kumpul-kumpul, bukan di nongkrong, tapi di internet. Koordinasi lewat Facebook, saling DM, ada forum di situ. Kemudian mereka berkumpul dan kumpul di jalan dan bikin keramaian seperti itu. Ini masih dugaan. Cuman salah satu petugas itu sudah ngomong bahwa
memang komunikasi generasi ini ada di sana gitu loh. Iya, iya. Cross checkan. Apakah fenomena klitih di Jogja juga seperti itu? Ya bermula dari relasi mereka di internet. Beda. Gangster sama klitih di Jogja. Kalau klitih itu mereka sudah solid sebagai sebuah komunitas. Jadi sebenarnya kan bisa diidentifikasi, misalnya di Jogja bagian timur itu kelompoknya apa, terus di bagian barat kelompoknya apa, di utara kelompoknya itu sudah ada sebenarnya petanya. Nah, klitih itu bagian dari inisiasi anggota baru untuk masuk ke kelompok itu. Jadi ketika ada anak baru pengen masuk, inisiasinya apa? Mereka harus memberi bukti mereka punya keberanian. Bacok berapa orang itu yang baru dianggap anggota. Bisa dianggap sebagai anggota secara resmi. Oh, berarti fenomena. Jadi sebelum internet masif seperti sekarang, klitih itu sudah ada di Jogja. Oh, beda. Nah, expose lebih keras, lebih kenceng itu ketika ada medsos yang masuk. Sebelumnya sudah ada. Mungkin nggak terjadi nanti dalam pilpres, misalnya bahwa politisi itu bermanuver dengan cara mengambil komunitas-komunitas yang ada di internet atau di medsos. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena kalau dari penjelasan jenengan, Mas, ini pembedanya gerakan sosial dan non gerakan sosial. Kalau patologi sosial lah satunya ya. Kalau gangster ini sementara ini kesimpulan awal sekali, bukan mengeneralisir, itu spontanitas. Belum bisa dikategorikan gerakan sosial. Karena menurut kacamata saya sebagai akademisi misalnya gitu Pak, gerakan sosial itu terorganisir seperti klitih tadi. Ada aktornya, ada penggeraknya, ada gerakan, misalnya mereka melakukan pelatihan, misalnya pendidikan dan kaderisasi misalnya, itu baru bisa dikatakan gerakan sosial. Ada produsen senjatanya juga. Ada agen, ada struktur lah. Dan sedangkan gangster yang barusan kita bicarakan ini kan dugaan awalnya kan spontanitas, tapi kan terjadi dan ini merasakan, itu yang masalah seperti itu. Ya mungkin misalnya gerakan 212 terorganisir dong. Kalau kita lihat dan itu juga bermula dari medsos, dari internet. Mungkin kalau para politisi yang melihat potensi, ya benar saja akhirnya, karena mereka bisa dimanfaatkan kemudian dibentuk secara rapi dengan beberapa tokoh yang kemudian menjadi penggerak, itu akan terjadi. Nah ini mungkin kalau saya bilang GGA ini cikal bakal gerakan sosial yang nantinya bisa terorganisir apabila dipelihara. Kasusnya Biden misalnya kemarin, Biden memang tidak memelihara gerakan, tapi melihat potensi gerakan yang dijadikan penggerak politik berikutnya. Contohnya gini, jadi Biden itu membeli beberapa akun sekian juta dolar yang aktif membuat meme, yang kemudian dimasuki kampanye politiknya secara masif, dan ini terbukti memenangkan beliau di beberapa negara bagian. Nah seperti itu saya pikir itu mungkin juga nanti terjadi di 2024 ya. Benar, di Indonesia pun akan terjadi karena fenomena influencer sudah pada 2019. Cuma begini Mas, ada risiko polarisasi kan, karena ada sifat alamiah yang dibawa oleh internet, ada tesis, ada antitesis kan. Berarti kan ada risiko polarisasi. Artinya kan sebenarnya buzzer itu tidak terlalu efektif loh, buzzer politik. Gimana? Buzzer itu karena ini Pak, buzzer itu tarifnya murah memang. Jadi sebenarnya itu hanya ceruk-ceruk kecil. Karena buzzer itu ada salah satu oknum itu, buzzer itu per posting itu 100.000 tuh Pak. Jadi memang harus tugasnya bikin heboh. Bikin heboh untuk buzzer itu per posting yang akun yang dia buat atau website abal-abal yang dia buat itu dapat
tanggapan misalnya atau dapat per posting itu 100.000 pada waktu itu, dan nyawa berapa ya nggak tahu ya, tapi berhasil membuat keramaian juga pada akhirnya. Dan itu efektif atau tidak nyatanya buat panik sebentar, Pak. Walaupun di lapangan tetap ada safety valve dari para politikus yang mencoba untuk membenarkan jalan ini tadi, misalnya kesalahpahaman, salah sasaran, misalnya seperti itu, pasti ada pendulum atau safety valve tadi yang kemudian klarifikasi. Pemerintah pun nggak tinggal diam kan, kemudian ada klarifikasi lewat KPAI atau mungkin Kominfo tentang berita hoax. Itu salah satu upaya untuk mencegah truk kecil yang membuat kacau tadi. Artinya apa? Kalau direspon seperti itu kan ada dampak. Kalau nggak ada dampak ngapain sebegitunya? Nah itu loh, Pak. Kalau nggak ada dampak ngapain heboh gitu loh. Gitu. Oke, artinya begini, ketika saya melihat fenomena 2014-2019 ya, buzzer itu kemudian fungsinya cenderung memperkuat polarisasi yang sudah ada. Benar sekali. Memperkuat, mempertajam polarisasi yang sesungguhnya sudah ada. Nah, dengan fenomena yang seperti ini, Mas, apa yang seharusnya dilakukan oleh para politisi, para kandidat, termasuk para capres-cawapres menghadapi fenomena GAA ini? Menurut saya beliau ini harusnya punya pemetaan yang rigid soal tempat pendulang suara yang pasti. Artinya pemetaan populasi ini harus jelas. Artinya instrumen apa yang kemudian yang tepat untuk mendapatkan simpati, itu kunci pertama kalau menurut saya. Karena apa? Kalau kita lihat misalnya pakai cara yang kemarin, kita tahu legislatif misalnya ada uang setan gitu, Pak. Semua orang diterima, milihnya siapa itu kan jadi nggak ada yang tahu kecuali pemilih dan Allah ya. Itu jadi repot gitu loh. Misalnya mau kita buat survei semacam exit poll pun masih diragukan juga, karena kita tidak bisa lihat seperti itu langsung dengan mereka, dan mereka hanya memilih berdasarkan apa yang mereka yakini. 5 calon ngasih semua, dari 5 calon siapa yang dipilih, alam. Nah itu yang masalah kemudian, Pak. Artinya apakah nanti politik uang itu jadi populer? Tetap kalau saya bilang, tapi di mana? Apakah semua bisa? Saya pikir enggak semua. Jadi harus tahu instrumen politik yang tepat. Misalnya beberapa case yang pernah saya tahu, beberapa daerah itu mereka semua menerima uang. Apa uang yang lebih banyak atau lebih sedikit, ternyata tidak memenangkan konstelasi di sana, tapi yang menang jilbab. Jadi ada sekelompok ibu-ibu yang kemudian diberi semacam gift gitu, semacam jilbab atau mukena sama pasmina. Ya itu kasuistik lah, di tiap daerah ada satu gitu. Daerah itu yang uang kalah sama bunga mawar. Nah itu kan artinya instrumennya harus tepat gitu. Jadi nggak bisa semua gebiak uyah gitu. Antem kromo sama, itu akhirnya repot juga. Artinya pemetaan itu kan, bahwa pemetaan tidak cukup pemetaan di lapangan ya. Secara umum dilakukan melalui riset, melalui survei, tapi juga pemetaan di dunia maya. Benar sekali. Pemetaan di internet. Apalagi Indonesia ini bonus demografi, sekitar 54-56% nanti menjadi pemilih. Generasi Y dan Z ini akan menjadi pemilih. Bagaimana ini para politisi ini memperlakukan internet dalam menyambut 2024 nanti? Hemat saya sih bijak memilih potensi pemilih yang kemudian cenderung menangkap isu yang mereka paham.
Ini yang saya maksud. Artinya kalau kita merelasikan dengan gerakan alternatif global tadi, itu yang terpenting kan menemukan isu. Para politisi ini harus mampu menemukan isu, mengkonstruksinya menjadi sebuah isu yang cantik, yang marketable, agar bisa diciptakan menjadi sebuah gerakan politik kan seperti itu. Nah itu yang selama ini belum saya lihat dalam konstelasi politik nasional. Ketika menggunakan internet dengan tim medsos mereka, tim internet mereka, lebih bermain pada wilayah personal, wilayah personality, wilayah kegiatan sehari-hari, wilayah apa. Jadi tidak menukik sebenarnya apa yang ditawarkan dan mau membuat gerakan apa. Jadi tesisnya sebenarnya sederhana. Kalau gerakan-gerakan dunia seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apakah lingkungan sampai hal yang menjadi kontroversi LGBT saja bisa, bumi datar saja bisa, masa tidak bisa membuat sebuah gerakan ideologi, gerakan nilai, gerakan politik yang bisa diterima oleh milenial dan Z gitu kan. Itu menurut saya tantangannya ada di sana. Sama halnya juga soal radikalisme dan terorisme yang secara periodik terjadi di Indonesia, dan menurut saya itu nanti intensitas dan durasinya akan terus meningkat kalau tidak mendapatkan penyikapan yang serius. Itu artinya kalau gerakan semacam itu bisa menggunakan instrumen internet, maka harusnya gerakan antitesisnya ayo beragama yang baik. Jadi misalnya gini lah, gerakan 4 pilar yang dialu-alukan oleh DPR dan MPR itu kayaknya belum dibawa menjadi sebuah gerakan medsos kan, gerakan internet. Belum. Itu artinya kan bisa sebenarnya, peluang besar, potensi besar, dan dari sisi anggaran mungkin malah jauh lebih ngirit ya daripada setiap anggota dewan menyelenggarakan di dapilnya masing-masing, prakteknya nanti menjadi konsolidasi politik gitu kan, bukan menjadi sosialisasi 4 pilar yang sesungguhnya. Nah ini peluang bagi semua pihak, saya rasa bagi para politisi, termasuk bagi generasi milenial. Itu demo saya rasa kelak tidak perlu lagi turun ke jalan berdarah-darah kan, dia bisa dalam titik tertentu bisa membuat gerakan melalui kejayaan memanggil. Itu salah satu bukti kan. Itu kan bermula dari gerakan di internet kan. Kejayaan memanggil di kasus apa ya? Undang-undang apa? Perlawanan terhadap omnibus. Mungkin ada terakhir Mas Bagus terkait politik dan internet ini, pesan yang ingin disampaikan bahwa ada resiko polarisasi, apalagi resiko buruk yang mungkin ditimbulkan. Ini saya bukan mencoba untuk mengeneralisir, tapi sepemahaman saya mungkin belum seberapa. Internet itu semacam paradoks akhirnya, yang kemudian bisa jadi bumerang ketika mungkin siapapun pihaknya kemudian tidak bijaksana menggunakan internet. Kita tahu bahwa tidak sedikit orang kemudian terpleset gara-gara internet, bahwa berkicau di internet, memposting gambar yang tidak pantasnya atau apapun di internet. Dan kita perlu paham bahwa the future politik itu ada di internet. Saya yakin the future politik implikasinya adalah kemudian orang percaya, karena building trust internet sudah terutama COVID nih itu sudah dibangun betul. Kita dulu ngeremnya uang digital gitu, tapi sekarang orang-orang berlomba-lomba nabung kripto. Artinya apa? Uang yang nggak berwujud pun kita percaya, apalagi omongan yang kita belum tentu benar. Karena basicnya orang percaya pada Tuhan yang tidak kelihatan.
bisa jadi Iya. apa gitu. Nah,